Baik, terima kasih pemirsa. Masih setia bersama dengan saya, Wilda Izzatul Yazida, ditemani dengan Ustadz A.S. Kambi. Nah, tadi sudah ada awal dari kisah untuk memulai kisah yang baru lagi di segmen ini. Jadi seperti apa Ustadz? Tadi sempat terpotong ya, menurut apa cerita dari Ustadz tadi? Ya, Net TV di segmen terakhir ini mungkin kita perlu mengingatkan kepada kita semua tujuan dari penciptaan kita ini yang membuat kita menangis waktu keluar dari perut ibu kita, itu ada tujuannya, bukan tanpa sebab. Di dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita. Apa ujiannya dan apa hasil ujiannya? Ahsanu amala, untuk mengetahui, mencari siapa yang paling ahsan. Betul. Ahsan amalnya. Bukan aksaru amala, bukan yang terbanyak amalnya. Jadi kita dituntut hidup di dunia ini bukan untuk memperbanyak amal sebenarnya, tapi memperbaiki amal. Karena Allah mengatakan ahsanu amala, untuk mencari manusia yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Kira-kira Tuhan mengatakan, wahai sang bayi, keluarlah kau dari perut ibumu, hiduplah di dunia ini dan bikinlah kisah-kisah yang terbaik. Ciptakanlah kisah yang terbaik, jangan bikin kisah yang terbanyak. Jadi sebagai orang yang disebut ustaz, saya hanya selalu mengingatkan kepada teman-teman, mari kita berbuat amal yang terbaik, jangan yang terbanyak. Karena biar sebanyak-banyak apapun amal yang kita lakukan tidak akan sebanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betul, Ustaz. Allah mengatakan lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum innasabil syadid. Kemudian wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian mau hitung-hitung nikmat Allah tidak bisa menghitungnya. Tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Jadi jangan dibalas nikmat Allah itu dengan berniat untuk melakukan perbuatan, amal perbuatan sebanyak-banyaknya. Betul. Karena sebanyak apapun yang kita lakukan tidak akan bisa menutupi itu. Tapi kita harus berniat untuk melakukan untuk menghasilkan amal yang terbaik, menghasilkan kisah yang terbaik. Karena biar sedikit kalau itu yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Biar banyak kalau tidak ada yang baik. Kalau tidak ada yang terbaik. Maka mari kita menghiasi hidup kita ini, menghiasi diri kita ini dengan menghadirkan kisah yang baik. Utamanya di saat-saat kita merayakan Tahun Baru Islam, Dek Wilda, kita sudah memasuki Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Tentunya kita harus bertekad untuk menjadikan 1443 Hijriah ini dengan kisah yang lebih baik bagi diri kita, sehingga kita bisa dibaca oleh orang sebagai orang yang menghasilkan kisah yang terbaik di tengah-tengah masyarakat kita. Kira-kira begitu. Nah, untuk pemirsa nih Ustadz, apa-apa sih kisah-kisah yang akan kita lakukan untuk bisa menjadikan diri kita lebih banyak membuat kisah-kisah yang terbaik begitu? Ya. Yang pertama tentunya kita harus selalu memotivasi diri kita untuk mendapatkan kisah yang baik. Karena untuk menjadi penulis yang baik, kita harus belajar membaca yang baik. Ada nasihat seperti itu. Untuk menjadi orang baik, kita harus dekat dengan orang baik. Untuk menjadi orang baik, kita berteman dengan orang baik. Untuk menghasilkan kisah yang baik, kita juga harus banyak-banyak membaca kisah yang baik. Kita harus banyak-banyak mendatangi tempat-tempat di mana tempat itu ada narasi kisah-kisah yang baik di situ. Kita ke Benteng Sumba Opu misalnya, di sana kita bisa mempelajari kisah heroisme, kepahlawanan, keperkasaan orang-orang Bugis Makassar, mempertahankan harga dirinya. Kita ke Toraja misalnya, di sana ada kisah-kisah bagaimana manusia merawat lingkungannya, merawat alam sekitarnya. Kita bahkan kita berhaji ke tanah suci Mekah dan Madinah, sebenarnya kita sedang menapaktilas kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan seperti itu. Kita ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa untuk mempelajari kisah-kisah. Jadi kita menghiasi diri kita dengan informasi-informasi kisah-kisah yang baik, bukan
informasi hoax yang membuat kita semakin Oke, baik. gundah Kita tahan gulana lagi, seperti Ustadz ya. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.